Shalom sahabat STMJ, hari ini 12 Mei 2023 bersama saya Maria Josephine Angelina Santoso dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. Bacaan kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Saya terkesan pada ayat ke-12 dan 17 yang berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Seperti yang kita ketahui, bahwa Yesus sangat mengasihi kita sampai ia merelakan dirinya untuk menderita, bersengsara, dan wafat di kayu salib. Bukan hanya untuk menebus dosa-dosa para pengikutnya saja, tetapi juga menebus dosa semua manusia yang adalah bangsa, makhluk, dan kaum pendosa. Di sini aku akan sharing sedikit tentang kisahku saat masih di bangku SMP. Dulu pas aku kelas 8, ada siswi baru pindahan dari sekolah lain. Karena dia belum memiliki teman, aku mengajaknya untuk menjadi temanku. Kurang lebih seminggu berteman, aku dan teman-temanku yang berjumlah 5 orang mengajaknya untuk jalan-jalan ke Moro. Karena pada saat itu Moro lagi rame-ramenya buat nongkrong. Dan pada saat itu juga lagi heboh-hebohnya bajak-bajakan HP. Dan di saat aku lagi berbincang-bincang dengan teman lamaku, teman baruku tiba-tiba membajak HP teman lamaku tanpa teman lamaku tahu. Karena teman lamaku melihat kejadian itu, teman lamaku marah ke teman baruku. Karena hal itu, aku berusaha berbicara baik-baik dengan teman lamaku dan teman baruku. Dan aku memberitahu ke teman baruku bahwa yang dia lakukan itu tidak baik. Dan pada saat itu, teman baruku tiba-tiba marah ke aku dengan nada yang tinggi dan bilang bahwa aku itu orang lama di sekolahan. Makanya teman-teman lamaku terus belain aku terus. Dan itu dikatakan di depan banyak orang. Padahal aku gak tahu salahku apa. Sampai akhirnya teman-temanku yang lain ngajak kita buat main ke time zone, buat mencairkan suasana. Karena aku udah terlanjur emosi, aku mutusin buat menjauh dulu dari teman-temanku untuk menenangkan diri. Dan besoknya di sekolah, aku ditanya sama teman dekatku tentang kejadian di Moro kemarin. Dan akhirnya aku bilang ke teman dekatku tanpa orang lain tahu. Karena kejadian di Moro kemarin, teman baruku tidak memiliki teman dan dijauhi dari teman-teman lain. Dan di situ aku tetap berusaha buat mendekatinya. Contohnya seperti saat dia sendirian, aku berusaha nemenin dia. Dan di saat dia sakit, aku tanya keadaannya. Sampai akhirnya teman lamaku meminta maaf tentang kejadian di Moro. Dan akhirnya aku dan teman baruku berbaikan lagi. Nah teman-teman, memang harus diakui mengasihi orang yang telah menyakiti kita bukanlah hal yang mudah. Jangankan mengasihi, untuk mengampuni saja belum tentu kita bersedia. Kebanyakan dari kita memilih untuk membenci dan mendendam. Bahkan ada yang nekat melakukan pembalasan dengan cara-cara jahat, entah lewat tindakan atau ilmu hitam, supaya dapat menyakiti orang yang bersangkutan. Tetapi seperti ajaran Yesus tentang hal ini, kasihilah mereka, berbuatlah baik, berkati, dan doakan orang-orang yang menyakitimu, dan balaslah dengan mengasihi. Justru kita akan memperoleh sesuatu yang lebih indah dan berharga bagi diri sendiri dibandingkan apa yang Anda dapatkan dari pembalasan dendam. Seperti yang kita baca di atas, perintah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain, mau dia menyakiti kita ataupun tidak menyakiti kita. Kita tetap harus mengasihi sesama kita. Melalui firman ini, saya semakin diteguhkan bahwa Tuhan menghendaki saya untuk selalu mengasihi orang-orang lain dengan kasih-Nya.
Demikian sharing dari saya, Tuhan memberkati.